Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Lose berharap kita semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Terlebih kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali boleh sama-sama mengikuti ibadah remaja walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Satu hal yang harus kita ingat, kita harus senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan masa remaja kita. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan tetap memberikan kami kerinduan untuk boleh datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian yang pertama, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku
setia, tetap setia. Nah, adik-adik remaja yang di rumah, mari kembali kita boleh semangat untuk boleh memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita memuji kembali Tuhan dengan lagu pujian yang kedua, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah online. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Lawase mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan ibadah pagi hari ini Tuhan Kau yang sudah memberkati setiap pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kau yang memberkati firman Tuhan. Kau yang menolong kami supaya kami lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita yang sampai kepada kita pada pagi hari ini adalah banyak negatif atau positifnya. Ya, terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan.
Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, hari ini kita belajar tentang satu tulisan dari Raja Salomo. Pengkhotbah ini adalah satu kitab yang dituliskan oleh Raja Salomo yang kita kenal sebagai raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat berhikmat, raja yang sangat kaya raya yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita belajar bahwa Raja Salomo ketika dia jaya, dia kaya raya, tetapi di akhir hidupnya dia justru jatuh kepada penyembahan berhala. Dia jatuh karena apa? Karena istri dan gundik-gundiknya yang begitu banyak yang akhirnya membawa dia kepada penyembahan berhala. Ketika dalam masa tuanya Raja Salomo memikirkan tentang kehidupan ini, ternyata kehidupan ini yang sangat penting adalah hidup takut akan Allah. Kalau kita melihat dari tulisan-tulisan Raja Salomo ini, dia seringkali menggunakan kata sia-sia gitu ya. Banyak hal yang sia-sia yang ada di bawah matahari ini. Nah, pada bagian ini kita belajar dari nasihat-nasihat dari Raja Salomo ini untuk kita orang-orang yang muda. Dalam hal ini kita remaja-remaja yang cinta Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh Raja Salomo dalam bagian ini? Rupanya di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menjadi misteri. Kalau tadi dalam bacaan kita digambarkan bahwa orang yang memperhatikan angin dia tidak akan menuai, ya kan, tidak akan menabur. Siapa yang memperhatikan awan dia tidak akan menuai. Ada jalan angin yang tidak nampak dan bahkan dikatakan apa? Di dalam rahim seorang ibu ada tulang-tulang janin yang tidak nampak. Karena apa? Karena pekerjaan Allah. Di dalam kehidupan kita manusia banyak hal yang sulit sekali kita mengerti. Kenapa? Karena pekerjaan Allah di luar jangkauan pemikiran manusia. Karena kenapa? Karena pekerjaan Allah sulit sekali kita selami. Kita adalah manusia yang terbatas, yang hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita. Pemikiran kita terbatas, iman kita pun terbatas, hanya apa yang kita bisa lihat saja. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak dapat kita selami. Nah, dalam bagian ini kita mau belajar apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang kehidupan kita. Meskipun Rasul Paulus dalam bagian ini bahwa supaya apa, nasihat yang diberikan kepada pemuda-pemudi adalah bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan waktu kita muda adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan suatu saat nanti. Karena ada yang namanya pengadilan Allah. Jadi hidup kita harus menikmati dengan rasa takut akan Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang positif. Banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Misalnya apa? Misalnya main game. Boleh nggak main game? Boleh. Tetapi seringkali ada begitu banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya hanya untuk main game. Ya, menjadi hal yang sangat sia-sia, membuang waktunya. Ada banyak anak-anak muda yang hidupnya hanya nongkrong, jalan-jalan,
shopping, tidak salah. Tetapi kalau seluruh hidupnya hanya untuk dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, maka semuanya menjadi sia-sia. Nah, pada pagi hari ini kita belajar juga bagaimana Raja Salomo memberikan pedoman-pedoman untuk kita. Dia katakan di ayatnya yang pertama, "Remparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu." Kalau kita melemparkan roti ke air itu sesuatu yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Tetapi di sini dikatakan bahwa mungkin engkau akan mendapatkannya kembali setelah itu. Ada lagi yang berikutnya, berikanlah bagian kepada 7 atau kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan meskipun mungkin itu seolah sia-sia, tetapi ketika kita memberikan yang terbaik, semaksimal kita bisa lakukan kepada 7-8 orang, kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu hidup kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, maka kehidupan kita harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena akan ada waktunya kita akan membutuhkan juga orang lain. Bahkan dikatakan di ayatnya ke-6, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik." Kita diajak untuk rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Gunakanlah waktu dengan baik, tidak bermalas-malasan. Kita melakukan hal-hal dengan tekun. Untuk apa? Untuk hidup ini karena untuk nama Tuhan. Ya, jadi ajaran-ajaran Salomo pada bagian ini supaya kita lebih menghargai hidup. Meskipun hidup di bawah matahari ini adalah sia-sia tanpa takut akan Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan yang berguna, yang menjadi berkat untuk orang lain, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, pernah ada satu film film ini berjudul My Life Without Me. Ya, ada seorang ibu yang dia divonis kanker dan dia divonis bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Nah, ketika dia mendengar bahwa hidupnya hanya beberapa saat lagi saja, akhirnya dia memutuskan untuk membahagiakan orang-orang yang dia kasihi. Dia melakukan yang terbaik di sisa umurnya supaya dia bisa menjadi berkat, supaya dia berharga untuk orang lain. Dan dia tahu bahwa ternyata di sisa hidupnya bahwa hidup itu adalah sangat berharga. Nah, dalam film ini kita belajar bahwa hidup itu berharga. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Bahkan dalam masa muda kita, dalam masa sukacita kita, mungkin kita bilang masa muda adalah masa yang paling indah, masa yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, tetapi kita diingatkan bahwa dalam masa muda kita pun jangan kita menyia-nyiakan waktu, bahwa hidup kita pun adalah hidup yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kalau seandainya kita berpikir kita tidak seperti ibu yang di dalam film itu, umur kita masih panjang. Mari kita berpikir apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna, atau hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang berguna. Ya, hidup di dalam Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup yang bagaimana yang berguna. Tentunya hidup kita, waktu kita pergunakan dengan baik. Apa yang menjadi masa depan kita itu ditentukan dari hari ini. Hari ini menentukan hidup kita ke depan. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan kita yang masih mungkin kita berpikir masih panjang? Apakah kita juga tidak tahu usia kita? Apakah Tuhan akan memanggil kita dalam usia berapa?
lama lagi. Kita mungkin berpikir, usia saya masih lama, karena saya masih remaja, karena saya masih pemuda, karena saya masih muda, masih banyak harapan yang belum dikerjakan. Nah, tetapi ingatlah, hidup itu kita tidak tahu kapan berakhir. Gunakan waktu dengan tidak sia-sia. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata ayat 13. Akhir kata daripada segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Baik kita orang tua, baik kita orang yang muda, baik kita anak-anak remaja, kewajiban kita adalah hidup takut akan Allah, hidup berpegang kepada perintah-perintahnya. Bagaimana caranya? Kita hidup takut akan Allah, menggunakan waktu dengan baik, melayani Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya waktu kita hari Minggu saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu Allah selalu melihat kita. Kita tahu Allah ada waktu kita melakukan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Dan hidup berpegang pada perintah-perintahnya, itulah kewajiban kita semua orang-orang yang percaya. Karena suatu hari nanti akan ada pengadilan. Ayatnya 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana dengan hidup kita anak-anak remaja? Kalau kita memikirkan waktu-waktu yang kita habiskan selama ini, mungkin kita yang masih berumur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sudah berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan? Sudah berapa banyak yang kita gunakan untuk menjadi berkat untuk orang lain? Mungkin lebih banyak waktu kita sia-siakan. Tetapi tidak ada kata terlambat. Tuhan mau kita berubah, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Tetapi Tuhan mau berubah, mau kita berubah adalah saat ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kepada kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh hidup akan takut akan Tuhan. Biarlah kita hidup lebih sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun iman, hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam masa muda kita. Biarlah kita tidak melakukan hidup yang sia-sia. Amin. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh semakin hari, boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang singkat kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami sebagai anak-anak remaja, biarlah kami boleh belajar untuk menggunakan masa muda kami dengan hidup takut akan Tuhan. Dengan hidup berpegang kepada ajaran-ajaran Tuhan, dengan tidak menyia-nyiakan waktu muda kami Bapa. Kami bersuka cita karena kami boleh memiliki waktu yang indah, masa remaja kami, masa pemuda kami untuk Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dalam masa muda kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami dan mampukan kami menjadi anak-anak muda yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak remaja yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bila kita senantiasa boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin dan selalu boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dan jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.海深，测不透，摸不着。